Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rona Majidah SEMAK selaku dosen mata kuliah akuntansi keberlanjutan ganjil. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri Alipia Marsha Ramadhani sebagai moderator, kemudian ada Muhammad Rezi Rohim, kemudian ada Nathanael Siagian dan Auliana Syamara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Environmental Conservation Cost Financial Perform di perusahaan PT Nestle Indonesia Panjang Factory. Kemudian untuk itu pada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Nestle. Pada era ini, keberlanjutan menjadi fokus utama perusahaan, termasuk PT Nestle, yang bergerak di bidang makanan dan minuman sejak 1866 di PP Swiss. Sebagai perusahaan terbesar di sektor ini, Nestle memiliki sekitar 450 pabrik di 86 negara dan mempekerjakan 328.000 orang. Di Indonesia, PT Nestle telah beroperasi sejak 1971 dengan 2.600 karyawan di 3 pabriknya. Permintaan konsumen akan produk berkualitas, ramah lingkungan, dan beretika mendorong Nestle untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam bisnisnya. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi elemen penting, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat melalui program sosial, pemberdayaan komunitas, serta inisiatif keberlanjutan. PT Nestle Indonesia telah mengimplementasikan supaya seperti 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan pengurangan triple film sebesar 13%. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isu konseptual. Akuntansi keberlanjutan berfokus pada pengungkapan informasi non-keuangan terkait kinerja sosial lingkungan dan ekonomi suatu organisasi kepada pihak eksternal seperti pemegang modal, pemangku kepentingan, dan otoritas lainnya. Sustainability Accounting Standard Board atau SASB menetapkan standar pengungkapan terkait topik ESG, lingkungan sosial tata kelola, untuk membantu perusahaan menciptakan nilai jangka panjang yang relevan bagi pemangku kepentingan. PT Nestle aktif menerapkan prinsip akuntansi keberlanjutan dengan mengintegrasikan strategi bisnis yang berorientasi pada keseimbangan kinerja finansial, tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Perusahaan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta kerja sama jangka panjang dengan petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Selain itu, PT Nestle meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi penggunaan air, energi, emisi gas rumah kaca, dan limbah. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia. Prinsip-prinsip CSR. Yang pertama ada sustainability. Efek apa yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan saat ini terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua ada akuntabilitas. Pengakuan dari suatu perusahaan atau organisasi bahwa tindakan dan usahanya memiliki dampak terhadap dunia luar. Yang ketiga ada transparansi. Dampak eksternal yang ditimbulkan dari tindakan organisasi dapat dilaporkan melalui laporan keberlanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada triple bottom line. Menurut Andrew Safiz dalam bukunya Triple Bottom Line, triple bottom line adalah pendekatan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial atau profit, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap masyarakat, people, dan lingkungan planet.
Keseimbangan antara profit, people, dan planet sangat penting. Fokus berlebihan pada salah satu aspek dapat menghambat keberlanjutan jangka panjang. Dengan menjaga harmoni di antara ketiganya, perusahaan menciptakan nilai lebih baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Next. Environmental cost. Environmental cost adalah biaya yang timbul dalam internal maupun eksternal perusahaan dan seluruh biaya yang terjadi berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan lingkungan. Biaya tersebut seperti biaya untuk pencegahan, pelepasan, perencanaan, perbaikan kerusakan yang timbul dalam perusahaan. Environmental performance. Kinerja lingkungan perusahaan atau environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Alat ukur untuk menilai baik buruknya environmental performance sendiri berbagai macam. Namun sebagian besar penelitian di Indonesia seperti Sarumpait dan Ignatius menggunakan Proper sebagai alat ukur environmental performance. Next slide. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau Proper adalah program yang bertujuan untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan secara menyeluruh dan terbuka dengan tujuan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan lebih patuh terhadap regulasi lingkungan. Secara umum, penilaian Proper terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, itu adalah penilaian yang diperlukan yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lembaga terkait. Dan yang kedua adalah penilaian yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis biaya pada PT Nestle. Yang pertama itu ada biaya area bisnis, yaitu mengurangi dampak operasi utama perusahaan terhadap lingkungan. Wilayah bisnis adalah area di mana perusahaan dapat secara langsung mengelola dampak lingkungan. Next. Kemudian ada alokasi biaya area bisnis. Yang pertama ada biaya pencegahan polusi. Pada tahun 2023, Nestle menerapkan pertanian regeneratif dengan 15,2% bahan baku utama berasal dari praktik memperbaiki kesehatan tanah, karbon, dan biomasa. Pengurangan emisi tercapai sebesar 13,58% melalui reformulasi produk dan pengurangan plastik virgin 14,9%. Sebagai mitigasi polusi udara, telah ditanam 14,6 juta pohon dari target 200 juta pada tahun 2030. Yang kedua ada biaya konservasi lingkungan global. Biaya ini mencakup upaya melindungi lingkungan dari dampak negatif seperti pemanasan global, penipisan ozon, dan degradasi ekosistem. Pada tahun 2023, Nestle meluncurkan program reboisasi global untuk memulihkan ekosistem di wilayah bahan bakunya, yaitu dengan menanam 14,6 juta pohon menuju target 200 juta pohon pada tahun 2030. Nestle juga memperhatikan risiko deforestasi dalam rantai pasokannya. Dengan 93,4% rantai pasokan primer telah dibersihkan. Meski angka ini sedikit menurun karena perluasan evaluasi kokoa dan kopi. Langkah ini mencerminkan komitmen Nestle terhadap keberlanjutan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Yang ketiga itu ada biaya sirkulasi sumber daya. Biaya ini mencakup upaya mengoptimalkan penggunaan ulang dan efisien material. Pada tahun 2023, Nestle mengurangi plastik virgin sebesar 14,9% dibanding baseline 2018, dengan target penurunan sepertiga pada 2025. Inovasi terlihat pada penggunaan 50% RPET dalam botol Nestle Pure Life, menjadikannya pelopor di Niche Rain. Untuk mendukung pengelolaan limbah air, Nestle menerapkan teknologi biomembran yang meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah cair. Langkah ini mencerminkan komitmen Nestle dalam mencapai netralitas plastik, mengurangi dampak lingkungan, dan mendukung ekonomi sirkular. Next. Kemudian ada biaya hulu hilir, yaitu pada tahun 2023, Nestle fokus pada pengelolaan biaya hulu dan hilir untuk meningkatkan keberlanjutan di hulu. Investasi ini menghasilkan teknologi beremisi rendah, mendukung pertanian regeneratif, dan mengurangi jejak karbon bahan baku seperti susu, kopi, dan kokoa.
Di hilir, inovasi kemasan ramah lingkungan mengurangi penggunaan plastik virgin sebesar 14,9% dan memasukkan 50% RPF dalam botol Nestle Pure Life. Nestle juga mendirikan Institute of Packaging Science untuk meningkatkan keberlanjutan kemasan. Dalam logistik, perusahaan mengurangi emisi karbon dengan strategi distribusi dan promosi ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada biaya R&D. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan produk baru, meningkatkan produk yang sudah ada, atau menciptakan proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya. Pada 2023, Nestle mengalokasikan CHP CHF 1,9 miliar untuk R&D guna mengembangkan produk yang lebih sehat, berkelanjutan, dan sesuai tren konsumen. Fokus utama meliputi pengembangan produk berbasis tanaman, pengurangan gula seperti pada Milo dan Nesquik, serta inovasi kemasan yang ramah lingkungan dan target daur ulang yang penuh. Penggunaan airpad dalam kemasan ditingkatkan untuk mengurangi plastik virgin sebesar 14,9 melalui Nestle Institute of Packaging Science. Nestle mendukung tujuan netralis plastik pada 2025 menciptakan solusi berkelanjutan untuk memenuhi harapan konsumen global. Next. Biaya kegiatan sosial. Pada tahun 2023, PT Nestle melanjutkan komitmennya dalam kegiatan sosial dan tanggung jawab perusahaan CSR melalui program CSV atau Creating Share Value dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2023, Nestle menjalankan berbagai inisiatif berkelanjutan seperti Nestle for Healthier Kids yang membantu 75.000 anak melalui edukasi gizi dan produk bergizi. Perusahaan juga meningkatkan kesejahteraan 35 juta keluarga dalam rantai pasokannya dengan pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan pertanian berkelanjutan. Dalam lingkungan, Nestle menargetkan daur ulang 100% plastik pada 2025 menggunakan 50% airfit serta mengelola sampah di Asia Tenggara. Selain itu, inovasi pengelolaan sampah dan edukasi keberlanjutan dilakukan di komunitas yang terlibat bisnis Nestle. Komitmen ini diperkuat dengan program pemberian akses air bersih dan pengelolaan air efisien di wilayah kekurangan sumber air. Next. Nanti ada biaya perbaikan lingkungan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat terpadu di Desa Sumber Pitu. Program peningkatan akses air bersih dan sanitasi melalui pelatihan, pembangunan sarana, dan perawatan fasilitas di Desa Sumber Pitu, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, pengurangan sampah dan kemasan keberlanjutan. Mengurangi sampah plastik virgin sebesar 14,9% dan menggunakan 50% airfit dalam kemasan produk serta membangun tempat pengolahan sampah ramah lingkungan di Karawang. Yang ketiga, realisasi Hari Air Nasional dan kegiatan konversi. Menanam lebih dari 50.000 pohon dan melakukan kegiatan konversasi termasuk bersih-bersih pantai dan penanaman lubang biopori untuk mendukung pelestarian lingkungan. Next. Selanjutnya ada yang keempat yaitu program akses air bersih. Menyediakan fasilitas air bersih untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air yang aman dan layak konsumsi. Yang terakhir ada komitmen emisi net zero dan keberlanjutan kemasan. Berkomitmen pada
mencapai emisi net zero pada 2050 dan memastikan 100% kemasan dapat didaur ulang pada 2025 untuk mendukung pengurangan sampah plastik. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. PT Nestle Indonesia Panjang Lampung telah mengimplementasikan program CSR dan juga memasukkan prinsip triple bottom line yang mencakup keuntungan finansial atau profit, bertanggung jawab sosial atau people, dan pelestarian lingkungan atau planet. Nestle menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengolah limbah secara efektif. Program reboisasi dan pengelolaan rantai pasokan berlanjutan turut mendukung pengurangan jejak karbon perusahaan. Fokus utama perusahaan adalah pengurangan limbah plastik dan inovasi kemasan ramah lingkungan dengan target netralitas plastik pada 2025. Tak hanya itu, melalui program Creating Share Value, Nestle aktif dalam edukasi gizi, pemberdayaan petani lokal, dan penyediaan akses air bersih. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Secara keseluruhan, PT Nestle Indonesia Panjang Lampung berhasil memadukan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam strategi bisnisnya, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.